Motivasi kejiwaan tidak cukup, karena semangat persaudaraan adalah keutamaan unggul, tetapi mudah terluka oleh berbagai macam alasan yang oleh Yohanes disebut kegelapan dengan berbagai macam wujudnya. Beberapa kegelapan sekarang ini terwujud misalnya di dalam sesat berpikir, di dalam kebohongan, di dalam lupa sejarah, di dalam agenda-agenda yang tersembunyi, entah apa maksudnya. Sebagai umat beriman, kita membutuhkan inspirasi iman yang kuat, yaitu kasih Kristus. Semoga kasih Kristus yang kita rayakan pada hari Natal ini mendorong kita semua untuk terus-menerus mencari jalan-jalan baru untuk merawat dan mengembangkan persaudaraan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dalam rasa syukur atas kasih setia Allah yang tanpa batas, yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga-keluarga dan komunitas kita. Kita akui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang ada sejak awal mula dan menjadi perantara penciptaan alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan menjadi cahaya kami dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Sabda Allah penuh rahmat dan kebenaran yang menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Sang Penyelenggara kehidupan, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya memberi sumber kegembiraan dan pengharapan bagi semua orang di tengah masa pandemi yang masih melanda seluruh dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit, kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama,
hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantarnya Anak-Nya ke yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertama-tama bersama dengan para imam, para pelayan liturgi, panitia Natal, dan petugas yang lain, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada Anda sekalian, kepada keluarga-keluarga dan komunitas Anda. Semoga dengan merayakan Natal, kita semakin merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Semoga kita mengalami damai sejahtera yang sejati, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam dirinya, yang telah mengosongkan diri dan menjadi sama dengan kita. Semoga cinta kasih Kristus mendorong kita untuk mencari jalan-jalan yang kreatif, merawat dan mengembangkan semangat persaudaraan di antara kita dan di tengah-tengah masyarakat kita. Satu dua renungan kecil semoga dapat membuat Natal ini semakin bermakna. Oleh Yohanes, sebagaimana kita dengarkan di dalam Injil, Yesus disebut sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Kita dapat bertanya, seperti apakah pribadi-pribadi yang diterangi oleh Kristus Sang Terang itu? Jawabannya ada bermacam-macam. Salah satunya dapat kita temukan di dalam pesan Natal bersama yang disiapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang berjudul Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Dengan demikian, pribadi yang sungguh-sungguh diterangi oleh Kristus Sang Terang adalah pribadi yang terus berusaha mencari jalan-jalan baru, gerakan-gerakan baru untuk merawat dan mengembangkan persaudaraan yang sejati dan terbuka. Pesan Natal ini mengajak kita untuk bersyukur atas persaudaraan yang terjalin di tengah-tengah masyarakat kita. Ini sangat terbukti ketika kita dilanda oleh wabah Corona-19. Persaudaraan itu terwujud di dalam berbagai macam bentuknya, sehingga dengan tulus kita bisa merasa bangga karena negara kita dinilai termasuk salah satu yang berhasil menghadapi wabah COVID-19 ini.
Untuk itu kita ingin bersyukur. Pesan Natal yang sama juga mengajak kita untuk terus merawat dan mengembangkan persaudaraan, supaya bangsa kita dapat segera keluar dari berbagai macam dampak yang diakibatkan oleh wabah Corona-19 yang menyangkut seluruh wilayah kehidupan. Persaudaraan seperti ini tidak cukup hanya didorong oleh motivasi, tetapi lebih-lebih membutuhkan inspirasi iman. Inspirasi iman itu adalah cinta kasih Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus memang kita rayakan pada bulan Desember. Tetapi gerakan-gerakan persaudaraan yang diinspirasikan oleh cinta kasih Kristus tidak boleh berakhir pada bulan Desember. Semangat persaudaraan di dalam arti yang seluas-luasnya mesti terus-menerus kita rawat dan kembangkan di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, di tengah masyarakat dan bangsa kita. Sekali lagi, untuk itu semua, motivasi kejiwaan tidak cukup. Karena semangat persaudaraan adalah keutamaan unggul, tetapi mudah terluka oleh berbagai macam alasan yang oleh Yohanes disebut kegelapan dengan berbagai macam wujudnya. Beberapa kegelapan sekarang ini terwujud misalnya di dalam sesat berpikir, di dalam kebohongan, di dalam lupa sejarah, di dalam agenda-agenda yang tersembunyi, entah apa maksudnya. Sebagai umat beriman, kita membutuhkan inspirasi iman yang kuat, yaitu kasih Kristus. Semoga kasih Kristus yang kita rayakan pada hari Natal ini mendorong kita semua untuk terus-menerus mencari jalan-jalan baru untuk merawat dan mengembangkan persaudaraan. Semoga dengan cinta kasih Kristus itu kita tidak pernah lelah berusaha mencintai keluarga kita, tidak pernah lelah mencintai komunitas kita, tidak pernah lelah mencintai gereja kita, dan tidak pernah lelah mencintai tanah air kita. Semoga dengan demikian kita dapat memuliakan Allah dengan cara hidup kita dan menjadikan Natal ini inspirasi kita yang tidak akan pernah luntur. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Agunglah misteri iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur telah dapat merayakan bersama kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Teguhkanlah kami dalam mengikuti jejak Kristus, agar bersama Dia kami dapat ikut serta dalam hidup ilahinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Digo dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sesuai dengan wewenang yang diberikan hukum gereja, maka Bapak Uskup Agung Ignatius Kardinal Suharyo, karena anugerah Tuhan dan hambanya Paus Fransiskus, memberikan kepada saudara sekalian yang telah mengaku dosa dengan ikhlas serta menyambut komuni kudus, pelepasan penuh dari segala hukuman dosa menurut tradisi gereja. Hendaklah saudara-saudari berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa
untuk kebahagiaan Bapa Suci, Uskup Agung kita, serta kesejahteraan Gereja Kudus, Bunda kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga doa dan jasa Santa Perawan Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Yohanes Pembaptis, Rasul-Rasul Santo Petrus dan Paulus, dan semua orang kudus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim menganugerahkan kepada saudari-saudara sekalian pelepasan, pengampunan, dan pembebasan dari segala dosa, tobat yang ikhlas, hati yang menyesal, perbaikan hidup, dan ketekunan dalam amal bakti. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudari-saudara sekalian dan tinggal selama-lamanya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi menyambut Natal sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Salam sehat, penuh berkat, selamat Natal, selamat menyambut tahun baru bagi para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, dan seluruh keluarga. Amin.